kalian itu misalnya 1.500 langsung di-cut jadi 1.000. Jangan, karena kalian yang rugi. Dan kayak yang aku bilang tadi, ada beberapa orang yang aku bantu juga, itu perlu dulu memperbaiki kondisi tubuhnya, metabolismenya. Jadi hai semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku. Baru selesai workout, bajunya masih dengan kondisi yang sama. Aku buka grup dan aku baca pertanyaan. Ini nanti bakalan aku screenshot, aku bakalan buat di sini, dan rasanya nggak sabar nunggu apa ya. Kadang tuh aku punya list pertanyaan cukup banyak gitu, tapi kayak nanti dulu deh gitu, ada kesibukan sendiri, jadinya ketunda-ketunda. Nah ini aku pengen dijawab banget karena ini menurut aku penting banget. So aku bacakan pertanyaannya ya. Mau tanya ya dong Bun, pola diet saya di bawah 1.000 kalori, oke? Tanpa minyak, tanpa gula dan tepung. Tapi kadang kilaf kalau ada sisa makanan punya anak saya, karena emang saya makan bakso. Kalau misal hal tersebut saya tebus dengan olahraga yang bisa membakar kalori bakso tersebut, apakah bisa tergantikan atau pola diet saya gagal? Terima kasih. Gini, kalau misalnya nih sekali kita bentar kameranya aku benerin dulu. Sekali kita kilaf atau makan di luar jadwal atau di luar rencana yang udah kita tentukan, misalnya kayak aku nih, makan aku itu di 1.400 1.500 kalori, terus aku jadi makan karena sisanya Amanda atau roti atau apa aja lah, yang kita pasti nggak mau buang-buang makanan. Aku orangnya yang begitu banget, nggak rela, nggak tega buang makanan, jadi memang aku habisin gitu. Nah, menggantikannya itu seperti apa? Mungkin boleh kita tambahin dengan workout gitu, tapi bukan berarti setiap kita makan harus hajar nih tubuh kita, harus olahraga nih buat ngebakar tadi yang berlebihan gitu. Jangan kayak gitu juga gitu. Jadi kayak kita tuh kayak ngasih hukuman atau kasih apa ya, pokoknya nggak sehat untuk jangka panjang. Kita kan melakukan diet, jaga pola makan, dan menyesuaikan keadaan kita sehari-hari yang bisa kita lakukan jangka panjang gitu. Masa iya setiap kita makan lebih atau setiap kita makan yang ada sisa anak atau apalah makanan yang lainnya kita nggak rela buang, terus kita harus hajar workout gitu. Bisa aja kalau kalian memang orang yang mau melakukan workout gitu, tapi sampai kapan setiap makan lebih harus hajar workout? Kita nggak bisa kayak gitu untuk jangka waktu yang panjang kan. Nah solusinya, kalau misalnya hari ini kalian makan di luar jumlah kalori yang kalian kalian targetkan, mungkin besok dikurangin kalorinya. Jadi kayak aku, weekend aku makannya gila-gilaan, keseringan itu bener-bener yang over banget. Aku bisa weekend itu makan sampai di 1.600, 1.700, bahkan sampai 2.000 kalori. Nah, mengatasinya seperti apa? Biasa kalau aku udah memulai hari kerja dari Senin sampai Jumat, aku workoutnya itu rutin. Nah, aku nggak menyiksa tubuh aku dengan berarti workoutnya aku ini biasa 1 jam aku hajar jadi 2 jam, 3 jam, enggak. Tapi dalam seminggu itu aku lebih kayak aku kan minggu kemarin, weekend kemarin tuh banyak makannya tuh cukup banyak dan berlebih. Dan untuk mengkompensasi itu aku lebih aktif bergerak, aktif jalan sama Amanda, keluar jalan kaki gitu. Jadi nggak menyiksa, karena kalau kita jalan kaki itu tubuh kita juga nggak terlalu capek, cepet recovery-nya gitu. Jadi kalau kita melakukan olahraga terlalu intens, itu kita yang ada capek, besok-besok kita mau olahraga nggak kuat lagi. Jadi kalau kayak jalan kaki, lebih aktif bergerak, itu kita membakar kalori, tapi untuk recovery-nya atau untuk apa ya, tubuh kita nggak perlu harus banyak apa ya, di muscle-nya itu terlalu capek gitu. Kalau kita jalan kaki kan nggak perlu istirahat 2 hari gitu. Tapi coba kalau kita melakukan intense workout, itu badan bisa pegel, bisa istirahat 1 hari 2 hari. Jadi percuma hari ini dihajar, besok udah nggak bisa workout gitu. Jadi ambil aktivitas atau gerakan yang bisa kita lakukan, tapi nggak terlalu berat secara muscle-nya kita, gerakannya yang intens gitu. Nah, yang berikutnya makanannya dikurangi. Kalau misalnya nih pas di weekendnya tuh aku sampai 1.800, pokoknya 300 kalori lebih dari target aku normal gitu. Nah biasanya di sepanjang weekend itu aku bagi gitu. Nah kenapa aku weekend banyak banget makannya? Karena lebih sering kayak aku baking. Kalau hari Jumat biasa aku suka buat kue-kuean, dimana kalau kue-kuean itu tinggi tepung, tinggi menteganya, minyak, terus gula-gulanya. Jadi memang kalorinya tinggi banget. Jadi cepet banget untuk makan lebih dari target kalori harian kita atau kalori dietnya kita. Nah sementara kalau hari Senin sampai Jumat itu aku makannya biasa, dalam arti bener-bener yang
ya pola makan kita sehari-hari. Aku masak di rumah, aku lebih mengutamakan makanan yang real food, lebih masak ya kayak beras, pasta, nasi ya, beras nasi ya. Terus kayak kacang-kacangan, sayur-sayuran gitu. Jadi jarang banget yang kayak manis-manis, donat, kue-kuean gitu. Itu jarang banget sepanjang weekday atau hari-hari kerja gitu. Tapi lebih weekend yang tinggi yang manis-manisnya. Nah, jadi bisa dibilang sepanjang hariannya itu dari Senin sampai Jumatnya itu makanan aku itu bisa gampang banget untuk dikontrolnya. Hari ini aku sedikitin makannya, kalorinya itu lebih direndahkan, tapi nggak harus kelaparan. Tapi aku tahu, oh aku berarti banyakin makanan yang rendah kalori tapi mengenyangkan. Nah ini aku udah pernah bahas di videonya, kalian boleh cek di YouTube channel aku. Dan ini yang penting banget. Jadi itu tadi untuk menyeimbangkan kalorinya. Ini yang penting banget buat kalian yang nonton video ini. Penting banget jangan sampai makan di bawah 1000 kalori. Aduh. Jadi aku ada beberapa orang yang sekarang lagi aku nggak bisa bilang diri aku coach, tapi aku bantu untuk ngarahin. Sebenarnya aku pengen banget ngebantu sebanyak mungkin one on one kayak gitu ya, langsung personal gitu, tapi aku nggak bisa, terbatas waktu dan alasan lainnya. Tapi dari beberapa orang yang aku bantu untuk diet ini, makannya itu aduh, jangan kalian makan di bawah apa ya, di bawah BMR kalian atau makan terlalu sedikit. Aku udah share di channel aku juga dampak dari kalori restricted, apa ya, terlalu sedikit banget, terlalu apa ya, defisit kalorinya itu bener-bener yang gak sehat. Dalam artian kalau kalian makan di bawah 1000 kalori itu sedikit banget, itu kecil banget. Sekalipun makanan kalian kayak bunda yang tadi bilang, ini tadi apa, bunda apa namanya, aku tadi yang buat screenshot tadi pertanyaannya, makanannya bener-bener clean, nggak ada tepung, minyak-minyak segala macam. Walaupun makanannya itu clean banget, real food dan mengenyangkan buat kalian, tapi makan sampai 1000 itu kecil banget. Bukannya gimana ya, kalian bakalan sukses berhasil lakukan diet tersebut, kalian bisa berhasil drastis, mungkin 20 kilo bisa gampang turun dalam sebulan. Nah yang jadi masalahnya, bulan berikutnya kalau kalian lanjut diet itu lagi, bisa jadi BB kalian tuh stuck alias nggak turun-turun, atau kalian bakalan dapat penyakit yang lainnya. Yang karena apa? Karena dengan terlalu sedikit kalori, ini aku udah bahas juga, makanya kalian cek dan tonton video yang udah aku share di channel aku juga. Dampaknya kalau kita terlalu sedikit mengkonsumsi makanan atau defisit kalorinya berlebihan, itu terganggu ke hormon kalian, metabolisme kalian melambat. Jadi ada masanya, karena apa ya, karena makanan itu kalian batasin bener-bener yang berlebihan banget, kalian batasin ke tubuh kalian, itu metabolisme kalian melambat dan sistemnya itu, aduh aku nggak bisa karena aku bukan ahlinya dalam menjelaskan secara dokter atau secara apalah di tubuh kita, tapi intinya metabolisme kita itu melambat, hormon kita terganggu, bisa jadi kekurangan vitamin, dan itu bakal menyebabkan penyakit atau apapun lah yang dampak buruk yang lainnya. Jadi jangan ekstrim banget defisit kalorinya. Dan kalau misalnya aku nggak bisa ngecover atau ngejelasin semua ini, tapi kalian boleh lah cari di YouTube, cari di Google cara melakukan diet yang benar itu pelan-pelannya itu seperti apa gitu. Atau mungkin kapan-kapan aku buat lagi video penjelasannya. Tapi jangan kalian jumping atau kalori normal kalian itu misalnya 1500 langsung di-cut jadi 1000. Jangan, karena aduh pokoknya aku bener-bener tegaskan banget, jangan, karena kalian yang rugi. Dan kayak yang aku bilang tadi, ada beberapa orang yang aku bantu juga, itu perlu dulu memperbaiki kondisi tubuhnya, metabolismenya. Jadi kita harus refit lagi. Refit dalam artian kita harus kasih dulu makan yang lebih baik, tanpa harus memikirkan turun BB segala macam, supaya metabolisme membaik lagi, tubuh kita lebih mengenal lagi seperti apa makanan kita dan menyesuaikan sistemnya di dalam tubuh kita, dan kita baru nanti pelan-pelan bisa menurunkan BB. Karena kalau udah sampai kalian low kalori atau makan terlalu sedikit banget, defisitnya terlalu berlebihan banget, itu BB kalian bisa stuck, nggak turun-turun, atau bisa jadi kalian kelihatan
BB-nya udah turun tapi masih yang kayak berlemak atau kayak skinny fat, jadi BB-nya udah rendah tapi kelihatannya tuh masih kayak lemak-lemak gitu loh. Pokoknya nggak enak banget dilihat. Jadi jangan banget. So aku greget banget, ini udah 10 menitan. Itu dulu video kali ini. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang bener-bener bagus dan bisa ngebantu satu sama lainnya juga, aku bakalan jawab lewat pertanyaan seperti ini, lewat video seperti ini. Jadi kalian boleh share atau tanyakan di grup. Dan itu dulu video kali ini, walaupun ini sebenarnya tanpa planning langsung buat video. Sampai ketemu di video yang akan datang, and tetap semangat buat kalian yang di grup ikutin workout, semangat. Dan tetap semangat juga untuk yang melakukan diet, karena untuk sekarang aku pun lagi proses menjalankan diet, tapi targetnya bukan sekedar diet yang mau turun BB berapa kilo, bukan, tapi memang ada goal yang aku pengen capai. Nanti aku share kalau udah berhasil. So buat kalian yang sedang diet juga, tetap semangat, tetap punya motivasi, dan sampai ketemu di video yang akan datang. Bye.